Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Good people, hari ini saya sudah bersama dengan pimpinan PT Ramako Batam yang menaungi radio 100,7 Batam FM, di mana saat ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau untuk terkait program dokter kita. Karena di Batam FM menghadirkan program dokter kita yang hadir setiap hari Rabu, informasi yang saya dapatkan. Nah, tentu beliau ini bukan narasumber yang begitu saja hadir, tapi beliau sudah berada di balik radio ini selama lebih dari 25 tahun. Berawal dari seorang penyiar, namun akhirnya beliau menjadi seorang pimpinan. Tentu berawal dari sebuah dedikasi yang begitu luar biasa. Bicara program tentu beliau sangat paham. Untuk itu hari ini kita akan gali informasi dari seorang pimpinan radio Batam FM. Beliau bernama Ibu Sri Suyanti SE, atau kalau di udara beliau disapa dengan Yanti Larasati. Assalamualaikum Ibu Sri Suyanti. Baik, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Emi, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini menarik Bu, karena memang di Batam FM yang kami tahu ada program dokter kita. Betul. Mungkin boleh diceritakan sebagai media yang begitu dicintai oleh masyarakat Batam dan juga Kepulauan Riau, bahkan pendengar dari luar negeri juga ya Bu ya? Iya, betul. Oke, mungkin diceritakan Bu, gimana sejarah awal hadirnya program dokter kita di Batam FM? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Emi dulu atas kesempatan hari ini, dan kita akan sharing tentang program, salah satu program unggulan Batam FM, Dokter Kita. Program ini menghadirkan para praktisi kesehatan, terutama para dokter-dokter spesialis yang sudah berpengalaman, yang kemudian memberikan edukasi seputar kesehatan. Kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, dan kalau ditanya latar belakangnya adalah kami sebagai media ingin memberikan kontribusi, ingin memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan, menjaga pola hidup yang baik, kemudian juga kadang-kadang sebenarnya diri kita itu ada sesuatu, tetapi kadang kita mengingkari kenyataan. Nah, dari program inilah kami ingin bahwa ketika mendapatkan hal-hal lain di dalam tubuh kita ini, berani datang ke dokter, berani untuk konsultasi dan lain sebagainya, sehingga ketika dideteksi lebih dini maka pengobatan akan lebih mudah dan peluang sehatnya itu lebih besar gitu. Jadi intinya bagaimana memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui media radio kita. Oke, jadi intinya ingin memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Baik, kalau bicara terkait dengan narasumber, tentu kan akan berganti-ganti ya. Betul. Dengan berbagai dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam. Daerah Embung Fatimah Kota Batam. Nah, ini biasanya menentukan jadwal dan juga temanya berdasarkan apa, Bu? Untuk pemilihan judul dan narasumber kita serahkan kepada RSUD Embung Fatimah, karena biasanya beliau-beliau inilah yang tahu untuk tahun ini apa tren yang harus diangkat, yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat. Katakanlah misalnya, oh ternyata penderita jantung naik misalnya, maka rumah sakit akan menjadwalkan dokter spesialis jantung untuk membahas tema itu di radio. Nah, seperti itu. Tetapi kami juga bisa mengusulkan apabila itu misalnya banyak keluhan dari masyarakat atau kita lihat fenomena di masyarakat seperti apa, itu kita bisa menyampaikan kepada Rumah Sakit Embung Fatimah untuk dijadwalkan temanya dan juga narasumber yang kita inginkan. Bisa diajukan. Betul, ya? Bisa diajukan. Nah, selama ini program berlangsung, berbagai dokter spesialis sudah hadir. Kira-kira sejauh ini bagaimana masyarakat bisa mengikuti program ini? Apakah bisa bertanya konsultasi langsung, lalu lewat apa, atau bagaimana selama ini antusiasme pendengar? Oke. Nah, alhamdulillah ya. Sebagaimana harapan kita tadi bahwa kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, di program ini kami menyiapkan jalur konsultasi, baik itu melalui telepon, sekarang kan udah zamannya mudah ya, melalui WhatsApp gitu kan. Jadi masyarakat yang memang punya masalah dengan tema yang diangkat, kadang-kadang
kita contohkan begini ya, misalnya dokter dari spesialis kebidanan dan kandungan gitu, mungkin temanya adalah misalnya bagaimana menghadapi trimester awal kehamilan misalnya begitu. Tapi nanti akan melebar sepanjang itu masih di bawah keilmuan dan juga kewenangan, ruang lingkupnya dari narasumber, kita masih bisa open. Tapi kalau misalnya sedang membahas penyakit dari spesialis paru, kemudian yang nanya tentang tulang, itu kita akan, wah ini jadi catatan nih, gitu yang akan kita komunikasikan dengan RSUD Bung Fatimah, bahwa oh banyak nih masalah tulang yang perlu diangkat, misalnya begitu. Itu salah satu contohnya. Sehingga dan alhamdulillahnya setiap program ini berjalan, itu konsultasinya rame. Gitu, artinya mereka, dan ini konsultasi gratis gitu ya, hanya kuota ya Bu ya. Betul ya, apalagi kalau yang sudah pakai WA saja, itu kan, jadi kan mereka bisa konsultasi gratis dan mungkin biasanya kadang-kadang seringnya itu justru menemukan gejala yang dialami tetapi belum berani ke dokter. Itu biasanya dokter akan menyarankan step by step seperti apa yang diperlukan perawatan bagi si pendengar ini gitu. Baik, jadi bisa konsultasi gratis, kemudian pada saat terdeteksi mungkin bisa bikin janji dengan dokter terkait untuk bisa bertemu gitu ya. Tapi dokter selalu menyarankan yang penting ke dokter, misalnya masalahnya apa, dokter apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, lalu yang menarik ini Bu, terkait dengan memberikan program kesehatan melalui media berbasis radio yang bersifat auditif, ini ada kendala nggak sih? Ya, kebetulan ini Mbak Emi ya, program kita itu hadir setiap Rabu jam 2 siang. Ya, atau orang bilangnya jam 2 itu sudah sore ya, gitu. Nah, itu adalah bukan jam prime time kami. Artinya bukan di jam yang padat pendengar. Dan radio itu hanya live. Berarti saat itu juga orang mendengarkan, begitu. Nah, kendalanya adalah karena bukan jam prime time, kemudian juga satu kali, inilah yang menjadi kendala kita, bagaimana program yang atau tema yang menarik ini bisa ditunggu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka kita akan buat promo. Ya, promonya itu bisa promo on air, kita juga bisa membuat flyer yang kita bisa sebarkan di berbagai media sosial kita, sehingga bagi orang yang berkepentingan dia akan menunggu di jam itu. Nah, untuk bisa, wah ini kayaknya temanya nih saya banget nih gitu. Saya punya masalah nih di penyakit ini gitu. Nah, dia akan menunggu. Itulah tantangannya begitu, sehingga program ini tetap bermanfaat kepada masyarakat banyak. Kenapa di jam yang dipilihnya jam segitu? Pasti Mbak Emi bertanya, kenapa nggak dipilih jam prime time? Begitu. Karena kami mengambil waktu yang waktu luangnya para dokter spesialis kita ini. Mengingat pagi sampai dengan siang itu tugas beliau-beliau di rumah sakit Bung Fatimah. Kemudian jam 3 sudah siap-siap untuk ke tempat praktek. Jadi kita memang memanfaatkan waktu senggangnya para medis kita ini. Oke, dan sekaligus juga ini jam transisi antara after lunch menuju ke COVID time gitu ya. Betul. Jadi agak jam rawan ya. Tapi karena program ini juga sudah cukup lama berjalan, jadi tetap ditunggu. Justru itu kenapa saya penasaran dan pengen tahu Bu, terkait dengan program dokter kita ini kan sudah sekian lama berjalan dan selalu ramai kalau saya ikuti juga begitu ya. Berarti tantangan yang tadi disebutkan cukup teratasi dengan promo yang dilakukan dengan promo flyer di media sosial, kemudian juga promo di on air gitu ya. Termasuk juga mungkin promo di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Fatimah sendiri tentunya. Nah, kalau terkait dengan dampaknya, karena kan sudah lama berjalan dan selalu ramai. Kalau ukur dari Batam FM sendiri gimana untuk bisa melihat bahwa ini sangat dibutuhkan, ini masih harus dipertahankan dan masih harus berjalan programnya? Ya, karena kan kita setiap membuka atau setiap program ini berjalan kan selalu ada ada interaksi by telepon, by WA.
masih banyak kok masyarakat kita yang butuh edukasi seperti ini gitu. Meskipun kalau dibilang zaman sekarang ini sudah zaman canggih ya, mau cari informasi di mana aja sudah bisa dapat, tapi eh, dengan formulasi yang kita berikan ini masih membawa dampak kepada masyarakat gitu kan, memancing untuk masyarakat eh, lebih aware, lebih peduli pada kesehatannya begitu. Jadi indikatornya dari program yang selalu ramai diminati, Betul. maka dikatakan bahwa program ini masih Betul. layak untuk dipertahankan. Betul. Dan terus dilanjutkan pelaksanaannya. Betul. Disambung lagi kontrak kerjasamanya gitu ya Bu ya. Iya. Barangkali mungkin ada yang sedang melihat Iya. tayangan ini bagi para dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Mufatimah. Terima kasih Oh banyak. iya, jelas itu. Untuk, terima kasih. ya, informasinya untuk kami masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dan kira-kira nih tantangan ke depan atau ada rencana pembaharuan apa yang mungkin akan diterapkan di program dokter kita ke depan, mengingat Ya. sudah sekian lama berlangsung, banyak diminati, dan apakah ada mungkin gimmick tertentu atau ada variasi tertentu yang akan dilakukan ke depan? Iya. Ada tambah frekuensi mungkin Bu? Iya. Sejauh ini untuk jam tayang ya, atau jam siar lah kalau kami di radio, ini memang kita biasa evaluasinya mungkin nanti menjelang akhir tahun begitu ya, apakah ditambah, apakah tetap atau justru dikurangi, itu tergantung bagaimana respon pendengar begitu kan. Namun ada pemikiran yang memang sudah coba kita akan terapkan adalah mengkombinasikan antara on air dan online. On air dan online. Ya, jadi begini, kalau yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah program live, jadi pada saat itulah pendengar bisa mendengarkan tanpa bisa diulang lagi. Nah, untuk kenapa kami akan menggabungkan sehingga kami bisa memanfaatkan channel-channel media sosial kami yang alhamdulillah untuk radio daerah ya, respon media sosialnya juga bagus, sehingga kami akan mengkombinasikan, misalnya nih sedang kita laksanakan talk show dokter kita ini, kemudian kita live-kan di beberapa channel media sosial kita, sehingga bagi mereka yang mungkin pada saat tersebut lagi meeting atau mungkin lagi di perjalanan, sebenarnya kalau di perjalanan nggak ada masalah dong, karena tetap bisa dengar di radio, bahkan kalaupun lagi sambil kerja sebenarnya bisa juga pakai streaming begitu kan. Nah, tapi pemikiran kami untuk bisa mengkombinasikan sehingga orang yang mungkin tertinggal tidak sempat monitor pada jam program itu berjalan masih bisa mendengarkan lagi atau masih bisa melihat lagi di channel-channel media sosial yang kami miliki begitu, sehingga lebih banyak lagi yang mendengar, lebih banyak lagi yang melihat, lebih banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Batam maupun juga di luar Kota Batam ya, karena kalau udah bicara media sosial kan siapa aja bisa gitu ya. Dan harapannya adalah program ini terus membawa efek baik, masyarakat kita sehat, kita makin peduli pada kesehatan kita, dan muaranya adalah masyarakat kita juga ikutan sehat. Oke, luar biasa. Jadi kita sudah dapat begitu banyak informasi dari Ibu Yanti selaku pimpinan PT Radio Ramako, dan juga di dalamnya ada Batam FM pastinya. Nah, terakhir Bu, mungkin harapan juga termasuk kalau nggak salah juga pendengarnya dari Johor Bahru Malaysia, dari Singapura, bahkan bisa live streaming. Dan juga di website, jadi ini bisa didengar di worldwide ya Bu ya, di seluruh dunia selama ada dimana saja kuota ya, ada internet ya, sekaligus mungkin harapannya untuk program dokter kita ke depan. Ya, untuk semua program, terkhusus untuk dokter kita, kami berharap bahwa program siaran dari Radio Batam FM ini membawa manfaat dan dampak yang baik bagi pendengar dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian juga tentunya dengan sekarang sudah bisa streaming, Bapak Ibu silahkan bisa streaming kapan saja, di mana saja di batamfm.com, menggunakan handphone, menggunakan PC, menggunakan tab Anda, bebas di mana saja dan kapan saja bisa mendengarkan. Dan mudah-mudahan radio ya ini tetap menjadi teman terbaik di segala suasana gitu. Jadi kami tetap bisa memberikan edukasi, sharing, hiburan dan lain sebagainya
dan tetap hidup, tetap ada di zaman apapun. Meskipun Oke. sekarang ini zaman globalisasi. Tagline Batam FM apa Bu? Jalur musik Indonesia. Jalur musik Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan Pancasila, cari Batam FM. Setiap jam. Oh, oke. Oke. Siapa tahu lupa ya. Ya. Baik, luar biasa Ibu Yanti, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, Mbak Jadi Emi. program dokter kita ternyata sangat luar biasa ya, bahwa di Ya. balik itu ada sebuah niatan yang mulia untuk memberikan edukasi kesehatan sehingga memberikan upaya pencegahan lebih dini kepada masyarakat supaya menyadari Ya. kondisi kesehatan dirinya dan menyadari juga untuk segera memeriksakan diri ke dokter supaya lebih mendapatkan pertolongan lebih cepat sesuai Betul. yang dibutuhkan, begitu ya? Ya. Oke, dan tentunya juga untuk Anda good people, Batam FM ini menjadi radio yang sangat dicintai oleh masyarakat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan juga sudah diakui oleh pemerintah setempat karena banyak sekali program-program yang juga dimonitor oleh pemerintah untuk menjadi acuan ataupun referensi atas keluhan-keluhan dan juga penyampaian dari masyarakat Kota Batam di program yang berbeda. Dan tentunya dalam program dokter kita ini juga kita harapkan akan terus berlanjut sehingga bisa memberikan kontribusi kesehatan bagi masyarakat Kota Batam. Kita doakan semoga Batam FM bersama kepemimpinan Ibu Yanti akan diberikan kesuksesan Amin. bersama dengan seluruh kru dan terus bisa berkontribusi secara nyata sebagai media yang punya daya tembus, daya radio karena punya sifat auditif yang bisa memanjakan telinga pendengar dan bisa dinikmati dalam berbagai kesempatan tanpa mengganggu kegiatan kita, karena kita bisa sambil berkendara, bisa sambil mungkin beraktivitas, memasak dan lain sebagainya tanpa mengganggu dan tidak harus berhenti aktivitas kita. Untuk itu dengarkan terus radio kesayangan Anda khususnya yang ada di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Silakan, channelnya adalah 100,7 Batam FM, Jalur Musik Indonesia. Saksikan juga tayangan-tayangan program menarik di channel YouTube Batam FM, betul? Ya, betul. Ruang 1007. Ruang 1007 dan website juga batamfm.com. website batamfm.com, Instagram dan Instagramnya Batam FM 1007, TikToknya Radio Batam FM. Wow, berarti udah komplit semuanya, jadi nggak ada alasan untuk good people semuanya bisa mendengarkan berbagai program Batam FM yang mengudara setiap harinya. Setiap hari menyapa pendengarnya. Dari pukul? Dari pukul 6 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Yanti kebersamaan, Mbak juga Emi. waktunya sudah berbagi informasi. Dan Ramah Cinta Batam Indonesia, tadi karena di awal kita belum berpantun, kita tutup dengan pantun karena di Batam khususnya memang di bumi segantang lada, Bunda Tanah Melayu, jadi harus kita lestarikan budaya Melayu. Terbang melayang si burung nuri, Ewa, hinggap sekejap di ujung dahan. ewa. Mari bersama membangun negeri dengan semangat kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.